Bertemu lagi di ibadah Kega Online. Kega Warrior, let's go! Yuk sekali lagi yang lebih semangat dan sambil lompat ya. Kega Warrior, let's go! Hore, hebat! Shalom adik-adik di rumah. Shalom juga papa dan mama. Wah, gak terasa sudah hari Minggu lagi ya. Kita bertemu di ibadah Kega Online lagi. Pasti adik-adik di rumah tetap antusias untuk beribadah dari rumah. Adik-adik, Kak Ika ada 2 gambar lagi loh. Tapi gambarnya beda loh dari minggu lalu. Adik-adik di rumah, perhatikan ya. Jika gambarnya menunjukkan sikap yang santun, boleh angkat jempolnya seperti ini sambil berkata good. Namun jika gambarnya menunjukkan gambar yang tidak santun, boleh balikan jempolnya ke bawah seperti ini sambil geleng-geleng kepala. Oke adik-adik, kita praktekkan ya. Simak baik-baik. Mama dan Papa, minggu ini kita masih belajar tentang santun. Ya, bersikap santun dengan siapapun juga. Adik-adik di rumah masih ingat nggak? Santun itu apa sih maksudnya? Queen, masih ingat nggak? Oh, aku masih ingat, Kak. Apa coba? Santun itu menghormati orang yang lebih tua dari kita. Contohnya siapa aja? Papa, Ya, Mama, Oma, Opa, Mbak, Suster, dan sesama. wah betul. Adik-adik di rumah juga masih ingat kan? Santun itu juga ditunjukkan dari perbuatan, ucapan, dan sikap kita ya. Adik-adik, sekarang kita mau berdoa ya. Yuk semuanya lipat tangan dan tutup mata. Ikuti kakak berdoa ya. Tuhan Yesus, terima kasih buat Papa, Mama yang selalu memperhatikan saya. Berkati Papa dan Mama ya Tuhan. Ajar saya untuk mendengar dan memperhatikan apa yang dikatakan Papa dan Mama. Dalam nama Yesus, amin. Yes, yes, yes. Adik-adik, Mama dan Papa masih ingat kan ayat hafal minggu lalu? Yuk kita ucapkan bersama-sama dengan semangat dan pakai gerakan ya. 1 Korintus 14 ayat 40. Tetapi segala sesuatu harus berlangsung dengan sopan dan teratur. Yuk diulangi sekali lagi. Lebih semangat. 1 Korintus 14 ayat 40. Tetapi segala sesuatu harus berlangsung dengan sopan dan teratur. Yeay, luar biasa. Adik-adik, yuk kita ucapkan kata kunci minggu ini. Kata kunci minggu ini sama dengan kata kunci minggu lalu. Wah, kayaknya ada yang agak lupa. Oke, kakak ulangi ya. Tuhan memberkati orang yang santun. Nah, sekarang kita lakukan bersama-sama ya. Yuk semuanya berdiri. 1, 2, 3. Tuhan
memberkati orang yang santun. Kita ulangi sekali lagi ya. Tuhan memberkati orang yang santun. Hebat! Adik-adik, sekarang kita akan menyanyikan satu lagu pujian yang berjudul Rukun Cinta. Adik-adik nyanyikan dengan semangat ya. Waktunya untuk mendengarkan firman Tuhan. Adik-adik duduk yang manis dan dengarkan baik-baik ya. Jangan kemana-mana sewaktu firman Tuhan diceritakan. Sebelumnya kita berdoa dulu ya. Yuk ikuti kakak berdoa. Tuhan Yesus, kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Bantu aku ya Roh Kudus, supaya aku bisa duduk tenang, dengar-dengaran, dan mengerti akan firman-Mu. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Yes, yes, yes. Adik di rumah, masih ingat minggu lalu kita menonton video klip tentang siapa? Ya, betul. Tentang Ruth dan Ibu Naomi. Ruth menunjukkan sikap yang santun kepada semua orang dan juga kepada Ibu Naomi. Adik-adik, santun itu juga berarti suka menolong loh. Adik-adik di rumah juga pasti suka menolong kan? Siapa yang sudah praktek menolong papa dan mama dengan pekerjaan di rumah? Pekerjaan yang ringan-ringan saja. Wah, luar biasa. Adik-adik sudah mempraktekkan ya bagaimana bersikap santun. Nah, adik-adik, Ruth itu bersikap santun sama siapa aja ya? Ada yang masih ingat ceritanya? Coba kita perhatikan gambar berikut ini. Yuk kita lihat dengan siapa saja ya Ruth bersikap santun. Nah, pertama, Ruth itu bersikap santun kepada ibu mertuanya, Ibu Naomi. Masih ingat nggak saat Ibu Naomi mau balik ke kotanya, ke kota Bethlehem? Ruth bilang gini sama Ibu Naomi, "Ibu, biarkan aku menemani engkau ke kota Bethlehem." Padahal kan kota Bethlehem itu bukan kota kelahiran Ruth. Kenapa ya Ruth mau ikut dengan Ibu Naomi? Wah, karena Ruth mengasihi Ibu Naomi. Ibu Naomi kan udah tua, sendirian. Nah, dia rela untuk menemani dan melayani
Ibu Naomi. Maka Rut menemani Ibu Naomi ke kota Bethlehem. Wah, luar biasa ya Rut itu. Nah, setelah sampai di Bethlehem, apakah Rut tetap santun kepada Ibu Naomi? Setibanya Rut dan Ibu Naomi di kota Bethlehem, ternyata Rut tetap bersikap santun loh kepada Ibu Naomi. Rut langsung membersihkan rumah. Kan rumahnya sudah lama tidak ditinggali. Pasti berdebu dan kotor. Dan Rut membersihkan rumah tanpa harus disuruh oleh Ibu Naomi. Ya, adik-adik di rumah juga bisa loh bersikap santun seperti Rut dengan membantu papa dan mama di rumah. Seperti membereskan mainan sendiri tanpa disuruh. Bagi yang sudah bisa mandi sendiri. Dan juga bisa juga membantu papa, misalkan disuruh ambilkan minum. Atau membantu mama memasak di dapur. Wah, pasti mama dan papa suka cita. Sama seperti Ibu Naomi yang dibantu oleh Rut. Luar biasa kan? Adik-adik, sewaktu Rut lapar, dia ingin makan, kan tidak ada apa-apa. Lalu Ibu Naomi menyuruh Rut ke ladang milik Tuan Boas. Nah, di sana dia ingin memungut jelai-jelai gandum hasil panen yang tersisa di tanah. Apakah Rut langsung memungutnya dan mengambilnya? Tidak ya adik-adik. Rut minta izin dulu kepada karyawan Tuan Boas. Dia berkata, "Tuan, apakah saya boleh memungut jelai-jelai gandum yang terjatuh di tanah?" Nah, kira-kira Rut dapat izin gak ya? Ternyata Rut tidak hanya mendapatkan izin untuk memungut jelai-jelai hasil panen loh. Dia bahkan bertemu dengan pemilik ladang tersebut, yaitu Tuan Boas. Wah, pasti senang dong bertemu langsung dengan pemilik ladang gandum. Saat Rut bertemu dengan Tuan Boas, setiap pertanyaan yang ditanyakan oleh Tuan Boas, Rut menjawab dengan sopan dan santun loh adik-adik. Dan itu membuat Tuan Boas senang sehingga memberikan gandum lebih kepada Rut untuk bisa dibawa pulang adik-adik. Sehingga Rut bisa membuat roti di rumah untuk makanan Rut dan Ibu Naomi. Apakah Allah Bapa di surga senang melihat sikap dan perkataan Rut yang selalu sopan dan santun? Ya, tentu saja adik-adik, Allah Bapa di surga senang melihat Rut yang selalu sopan dan santun kepada siapa saja. Sehingga akhirnya Allah Bapa memberkati Rut lebih lagi. Dan Rut bisa menikah dengan Tuan Boas. Iya, Tuan Boas kan pemilik ladang gandum tersebut. Rut bisa menikah dengan Tuan Boas. Wah, pastikan Rut tidak kekurangan lagi jika harus membuat roti, karena dia jadi pemilik ladang gandum tersebut. Wah, luar biasa ya adik-adik. Apakah adik-adik mau seperti Rut? Pasti dong, ya kan? Dengan begitu, adik-adik juga diberkati lebih lagi oleh Tuhan Yesus jika selalu menolong dan bersikap sopan dan santun kepada siapa saja. Sekarang kan kita masih di rumah aja. Nah, adik-adik jangan tunggu disuruh dulu kalau untuk menolong papa dan mama. Kalaupun disuruh, langsung lakukan ya. Tidak menunda-nunda. Tidak bilang, "Ntar dulu deh Ma,
capek nih. Nanti aja, aku lagi nonton, lagi seru filmnya. Nah, adik-adik, kakak percaya adik-adik langsung melakukan saat papa atau mama meminta pertolongan. Ya, nah adik-adik, mulai sekarang kita mencontoh sikap Ruth ya, yang selalu santun dalam sikap dan perbuatan. Dan jangan lupa meminta izin dulu kalau ingin sesuatu. Sehingga Allah Bapa di surga juga senang deh dengan perbuatan adik-adik yang selalu sopan dan santun. Mama papa di rumah juga pasti senang dong jika adik-adik suka membantu mama dan papa. Oke adik-adik, Kak Ika percaya adik-adik di rumah pasti mempraktekkan sikap santun yang kita pelajari dari Ruth minggu ini. Dengan suka menolong dan juga hormat terhadap semua orang. Oke? Aku mau main ah. Aku ngantuk, tidur aja. Wah, berantakan sekali. Caranya tidur. Hera, bangun nak. Ayo dibereskan dulu mainannya. Aku ngantuk mah, capek, nanti aja. Hei Vera, ingat gak firman Tuhan berkata di 1 Korintus 14 ayat 40? Ini bangun dulu. Tetapi segala sesuatu harus berlangsung dengan sopan dan teratur. Ini teratur gak nih? Nih, teratur gak? Nah, supaya teratur gimana? Kita beresin ya. Nanti setelah diberesin boleh tidur lagi. Mama bantu ya. Selesai. Tera lain kali habis main, mainannya dibereskan kembali ya. Baru Tera boleh tidur atau mengerjakan yang lain. Oke? Oke, Mama. Terima kasih Mama sudah membantu Tera membereskan mainan. Terima kasih, sama-sama Tera. Adik-adik, jangan lupa ya, kalau kita setelah bermain, kita harus membereskannya kembali. Dan jika ada orang yang membantu kita, kita harus mengucapkan terima kasih. Jangan lupa ya. Dah, sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati. Adik-adik di rumah, Mama dan Papa, kita mau ambil posisi berdoa. Sebelumnya kita naikkan pujian. Ku bersyukur Tuhan Yesus yang baik. Terima kasih Tuhan buat ibadah hari ini. Kami belajar
dari Ruth untuk menjadi anak yang suka menolong dan santun. Berkati mama, papa, kakak, adik, dan semua orang ya Tuhan. Dalam nama Yesus, amin. Yes, yes, yes. Adik-adik, selamat hari Minggu. Tetap semangat, Tuhan Yesus memberkati. Bye. Mama, Papa, dan adik-adik, jangan lupa untuk renungan harian ya. Untuk bahan renungan harian bisa didapatkan di bawah ini. Terima kasih. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.